Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Untuk pertemuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang eksplorasi ide, teknik, dan media dalam karya seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk mengawali, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi jenis eksplorasi dalam seni rupa 2 dimensi dengan benar. Lalu ada Ibu harap kalian ini dapat membuat karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan eksplorasi ide, teknik, dan media dengan baik. Yang terakhir, Ibu harap kalian dapat mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat dengan jelas serta menunjukkan sikap apresiatif dengan baik. Nah, untuk itu, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Oke, jadi karya seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar sehingga hanya bisa dilihat dari satu arah pandang, yaitu depan. Dan biasanya karya seni rupa 2 dimensi ini biasanya dibuat di media yang bidang datar. Nah, contohnya yaitu meliputi seperti lukisan, gambar, seni grafis, ilustrasi, poster, batik, dan fotografi. Nah, untuk itu Ibu mau tanya dulu, apakah kalian pernah dengar apa itu eksplorasi? Oke, jadi eksplorasi adalah sebuah proses pencarian atau penjelajahan yang bertujuan untuk menemukan sesuatu kemungkinan-kemungkinan baru yang melibatkan unsur penyerapan informasi dari berbagai stimulus. Stimulus ini sumber ya, dari berbagai sumber. Nah, eksplorasi ini membantu kita untuk menemukan gaya, pesan, dan karakter dari sebuah karya. Nah, dalam seni rupa 2 dimensi ini, eksplorasi ada 3, yaitu ada eksplorasi ide, ada eksplorasi teknik, dan eksplorasi media. Yang pertama ada eksplorasi ide. Nah, eksplorasi ide adalah proses penjelajahan gagasan yang dilakukan sebelum membuat karya seni. Proses ini terjadi melalui penyerapan dari berbagai informasi dan pengalaman. Pengalaman ini contohnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, faktor eksternal dari luar. Nah, contoh faktor internal ini adalah pengalaman pribadi, kenangan, emosi, peristiwa yang membekas di diri kita. Terus ada faktor eksternal, itu contohnya ada lingkungan sekitar. Terus bisa fenomena sosial, objek yang kita amati di sekitar kita, dan lain-lain. Ini ada contoh karya milik Ibu berjudul Reflection. Di sini eksplorasi ide yang Ibu dapatkan itu dari faktor internal, yaitu pengalaman pribadi Ibu sendiri. Lalu yang kedua ada eksplorasi teknik. Eksplorasi teknik adalah proses mencoba berbagai cara menggunakan media untuk menghasilkan efek visual tertentu dalam karya seni rupa 2 dimensi. Nah, teknik sendiri ada dua jenis besar ya. Yang pertama ada teknik kering atau dry teknik. Yang kedua ada teknik basah atau wet teknik. Nah, untuk teknik kering ini, ciri-cirinya itu tanpa menggunakan bahan pengencer seperti air ataupun minyak. Biasanya alat pewarna yang digunakan itu bersifat keras. Nah, contohnya itu ada teknik arsir, ada teknik dusel, dan teknik pointillis. Sebenarnya ada banyak, tapi Ibu memberikan contohnya untuk kalian 3 dulu. Lalu ada teknik basah, ciri-cirinya itu beda dengan yang teknik kering ya tentunya. Nah, ciri-cirinya itu dengan mengencerkan media pewarna terlebih dahulu menggunakan pelarut seperti air ataupun minyak. Contohnya ada teknik akuarel atau watercolor yang biasa kita sering dengar juga. Terus ada teknik plakat. Ini biasanya sifatnya blok warna. Terus ada teknik impasto. Teknik impasto ini biasanya menggunakan cat yang tebal-tebal sehingga menciptakan sebuah tekstur yang
bisa dibilang tekstur yang kasar. Lalu ini ada contoh eksplorasi teknik, yaitu teknik basah atau aquarel watercolor. Nanti ibu akan memberikan juga tutorial atau tips and trick juga dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, yang ketiga ada eksplorasi media. Eksplorasi media ini adalah proses mengenali, mencoba dan memilih alat serta bahan yang digunakan dalam berkarya 2 dimensi sesuai dengan gagasan yang ingin dibuat. Ada 3 jenis, yaitu media utama, media penunjang, dan alat-alat pendukung. Media utama itu sifatnya tidak habis pakai. Kalau media penunjang itu habis pakai, dan media alat-alat pendukung itu digunakan secara berulang kali. Nah, media utama ini contohnya ada kanvas, kertas, ataupun yang digital itu kita bisa menggunakan pakai tablet ataupun handphone ataupun laptop, itu menggunakan software aplikasi-aplikasi seperti Paint, Medibank, dan lain-lain. Nah, media utama ini bahan ataupun bidang tempat kita membuat karya. Lalu ada media penunjang atau habis pakai, ini media bahan yang menghasilkan warna dan garis ataupun tekstur. Ada banyak jenisnya kayak pensil warna, cat pun ada berbagai jenis cat. Lalu ada alat-alat pendukung. Nah, alat pendukung ini membantu kita dalam proses berkarya seni. Contohnya kayak kuas, lap, palet, easel, pisau palet. Mereka ini sifatnya digunakan secara berulang, jadi nggak habis. Selanjutnya ada hubungan eksplorasi ide, media, dan teknik dalam berkarya 2 dimensi. Mereka ini merupakan satu kesatuan ataupun rangkaian dalam berkarya seni. Yang pertama ada ide. Ide itu menentukan pemilihan media. Misal, ide kita udah dapat ide mau gambar tentang potret pahlawan. Nah, karena udah ada idenya ini, kita mungkin mewujudkannya dengan media yang bisa pensil ataupun pensil warna di atas kertas, karena dapat mudah untuk menggambar dengan detail. Terus ada media, itu menentukan teknik. Misalnya, cat air itu tidak cocok untuk teknik impasto. Jadi, yang cocok itu akrilik ataupun cat minyak. Lalu yang ketiga ada teknik itu memperkuat ide dan memaksimalkan media. Misalnya, teknik impasto dengan media akrilik di atas kanvas itu menguatkan ide karya tentang emosi dan sebagainya. Di sini kita coba ya analisis karya dari lukisan Istana Bogor karya Iqbal Amirda yang dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia pada tanggal 14 sampai 19 Mei 2019. Bisa kita lihat ide yang didapat dari karya ini merupakan eksternal yang berupa bangunan jadi ini sifatnya bukan pribadi. Ini eksternal, bangunan Istana Bogor. Lalu bisa kita lihat media yang digunakan kemungkinan adalah watercolor ataupun cat air di atas kertas. Tentunya tekniknya itu menggunakan teknik akuarel. Kira-kira seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada pun langkah-langkah berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama, kita itu harus menentukan ide atau gagasan. Kira-kira kita akan menyampaikan pesan seperti apa, kita akan menggambar apa, temanya, ataupun objeknya mau seperti apa. Nah, setelah itu, kita harus mengumpulkan referensi-referensi yang mewakili dari ide ataupun gagasan yang kita dapat tadi. Nah, selanjutnya, setelah itu kita harus menentukan juga teknik dan media yang akan digunakan. Referensi udah dapat, idenya udah dapat, jadi kita tinggal menentukan teknik dan medianya. Kira-kira
butuh media apa aja, dan teknik seperti apa yang akan kita pakai. Yang keempat itu membuat sketsa kasar. Sketsa kasar ini bertujuan untuk memberikan gambaran kira-kira kita mau gambar apa aja. Sketsa kasar ini bisa kita bikin beberapa mungkin. Nah, yang kelima tuh kita mengembangkan bentuk dan detail. Sketsanya udah jadi dan udah dipilih, kita perlu mengembangkan bentuk dan detail yang ingin kita gambar maupun kita ciptakannya. Lalu ada penyempurnaan karya atau finishing. Di sini penyempurnaan karya ini biasanya kita, kalau lukis kita biasanya menyempurnakan dengan varnish. Kalau gambar juga bisa sih pakai varnish. Mungkin varnish yang khusus untuk buat gambar. Yang terakhir ada evaluasi dan refleksi karya. Evaluasi dan refleksi karya ini adalah penilaian karya kita kira-kira kurang apa aja sih. Nah, biasanya jika memungkinkan kita melakukan pameran biar karya kita diapresiasi sama orang. Nggak diapresiasi saja, tapi bisa saja dikritik. Untuk itu, Ibu mau membuat video tutorial ataupun tips and trick cara membuat karya 2 dimensi di sini, tapi Ibu akan menggunakan media kering ya, alias teknik kering ya, dengan arsir, dusel ataupun arsir dan dusel saja. Nah, berikut ini Ibu mau memberikan tata cara atau langkah-langkah atau tutorial bagaimana Ibu menciptakan sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Di sini Ibu mendapatkan ide untuk menggambar idol favorit Ibu sendiri. Nah, karena idenya sudah ada, langkah selanjutnya yang Ibu lakukan adalah mencari referensi di aplikasi bernama Pinterest. Di sana kita dapat mencari banyak sekali referensi-referensi untuk menunjang ide kita. Nah, di sini Ibu mencari idol favorit Ibu yaitu Choi San dari boy group Korea bernama 80s. Selanjutnya adalah menentukan media dan teknik yang akan digunakan. Nah, di sini Ibu menggunakan media berupa sketchbook dan pensil dengan 2 ketebalan yaitu 2B dan 4B, lalu penghapus. Lalu teknik yang Ibu gunakan adalah teknik arsir dan dusel ya. Selanjutnya Ibu melakukan sketsa kasar atau sketsa dasar. Ini biasanya membentuk pola-pola yang sangat simple dan dilanjutkan dengan detailing menggunakan pensil 4B. Ini biasa Ibu gunakan karena ketebalannya menurut Ibu sangat cocok untuk memberikan kesan gelap yang pas gitu. Tips dan trik untuk mendetailing rambut yang Ibu sarankan adalah kita menggunakan teknik dusel terlebih dahulu menggunakan tisu, lalu ditimpa dengan teknik arsir. Ini gunanya untuk mempercepat proses detailing rambut. Di sini Ibu akan memberikan highlight pada rambut yaitu dengan cara menghapus beberapa bagian. Ini digunakan untuk memberikan kesan cahaya yang lebih detail. Ini dia hasil karya Ibu yang memperlihatkan eksplorasi ide, teknik, dan media. Nah, setelah kalian melihat langkah-langkah yang Ibu buat, di sini Ibu akan memberikan tugas kalian berupa buatlah karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan eksplorasi ide, media,
dan teknik yang sesuai dengan tema karya. Tema karyanya ini ibu akan memberikan tema berupa sama seperti contoh yang ibu buat, yaitu idol favorit. Nah, formatnya itu kalian nanti cantumin judul, eksplorasi ide awal, media yang digunakan, teknik yang dipilih, terus alasan memilih media dan teknik tersebut. Untuk media dan teknik, ibu sebenarnya membebaskan. Kalian mau pakai apa aja boleh. Tapi karena ibu memberikan contoh yang teknik arsir, ibu hanya masih merekomendasikan menggunakan teknik arsir aja. Kira-kira seperti itu. Untuk pengumpulannya, nanti minggu depan nggak harus selesai, ibu akan melihat progres kalian kira-kira udah sampai mana dan pemahaman kalian udah seperti apa. Kira-kira itu saja. Nah, untuk penutupan, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah eksplorasi ide, teknik, dan media dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ini merupakan proses yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Eksplorasi ide membantu kalian atau peserta didik menemukan gagasan yang akan diwujudkan. Eksplorasi media mengenalkan berbagai bahan serta karakteristiknya untuk mendukung gagasan tersebut, dan eksplorasi teknik memberikan cara untuk menerapkan media sehingga menghasilkan efek visual sesuai dengan ide yang didapatkan. Nah, dengan memahami hubungan ketiga aspek ini, ibu harap kalian ini dapat mampu merancang dan menciptakan karya seni rupa 2 dimensi yang lebih terarah, kreatif, serta memiliki kekuatan ekspresi yang jelas. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.